Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang disebutkan sebagai hari yang terbaik yang padanya terbit matahari. Hari ini adalah hari Jumat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam. Hari ini adalah hari Jumat yang dikenal di dalam ajaran Islam sebagai hari rayanya orang-orang yang beriman. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang penuh dengan kemuliaan ini masih bisa kita nikmati, masih bisa kita jalani. Tentunya kita bermohon kepada Allah, semua rangkaian ibadah dan kebaikan yang kita lakukan hari ini, hari-hari sebelumnya dan hari-hari yang akan datang, akan dapat menjadikan kita hamba-hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita selalu berusaha dan terus berupaya menambah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mulianya seseorang di mata Allah hanyalah dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana ubudiyah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin,
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ciri-ciri dan buah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib menyampaikan khutbah, dalam khutbah apapun ada satu pesan yang selalu disampaikan oleh sang khatib, yaitu mengajak kita, menganjurkan kita, membawa kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pula di dalam Al-Qur'an, kata-kata takwa itu terulang menurut mufassir sebanyak 245 kali kata-kata takwa. Dan ada 10 ayat yang secara langsung memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain masih dalam Al-Qur'an, Allah juga memanggil kita dan mengajak kita untuk memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Pertanyaan kita, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kata-kata takwa yang sangat familiar dan masyhur ini, apa sesungguhnya kategori orang-orang baru disebut dengan takwa? Apa ciri-ciri orang-orang yang baru mereka disebut orang-orang yang bertakwa? Banyak di dalam hadis, juga terdapat di dalam Al-Quran, ratusan tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu. Juga disebutkan oleh para ulama tentang apa dan bagaimana sikap-sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Imam Ali, apakah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yang di dalam dada dan dirinya bersemayam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Imam Ali mengatakan, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tanda yang pertama dari seseorang itu baru disebut dengan ada takwa dalam dirinya adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama adalah mereka merasa takut kepada Allah yang memiliki sifat keagungan. Orang yang bertakwa adalah mereka yang di dalam jiwa dan dirinya ada rasa takut terhadap perilaku yang dilakukan apabila perilaku itu melenceng dari ajaran Allah. Orang yang bertakwa itu ada rasa khawatir dalam dirinya ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanzil. Mereka tidak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih daripada itu mereka beramal sesuai dengan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pernah melakukan ibadah kalau ibadah itu tidak diperintahkan oleh syariat. Mereka tidak akan pernah melakukan ubudiyah kalau ubudiyah itu tidak diajarkan oleh baginda Rasul dan oleh para ulama dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang ketiga, tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah wal qanaa'atu bil qalil. Mereka merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tidak akan pernah mengeluh. Orang yang bertakwa tidak akan pernah mengumpat. Orang yang bertakwa tidak akan pernah sumpah serapah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dirinya ada sifat merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib,
ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersiapkan dirinya untuk menempuh perjalanan panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, lalu apa buah dari ketakwaan itu? Seseorang yang telah mempunyai rasa takut kepada Allah, lalu dia beramal sesuai dengan tuntunan ajaran syariat, dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian yang datangnya secara tiba-tiba, mereka akan merasakan buah dari ketakwaannya, yaitu ma'iyatullah. Mereka merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam hidupnya tidak akan pernah ragu karena mereka yakin Allah bersama dengan mereka. Di dalam hidupnya mereka tidak akan pernah merasa khawatir dan takut karena Allah lah yang menolong dan mengurus segala urusannya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasakan bersama dengan Allah, itulah orang yang merasakan buah dari ketakwaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.